Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Renungan Harian Agama Buddha. Dikatakan bahwa orang-orang Sakya dan Kolya membendung air sungai Rohini di antara Kapilawatu dan Kolya dan mengolah ladang-ladang di kedua tepi sungai itu. Pada bulan Jetamula, hasil panen mulai menjadi layu, dan para buruh yang dikerjakan oleh kedua kota itu berkumpul. Orang-orang Kolya berkata, apabila air dialirkan untuk kedua belah sisi sungai, tidak akan mencukupi untuk kedua belah pihak, karena hasil panen kami hanya akan masak dengan tanpa membagi air itu. Biarlah kami memiliki air tersebut. Tetapi orang-orang Sakya menjawab, setelah lumbung-lumbung kali yang penuh, kami tidak mau menukarkan barang-barang berharga kami dan dengan keranjang dan tas-tas di tangan, pergi dari pintu ke pintu, mengemis dari kalian. Hasil panen kami hanya akan masak dengan tanpa membagi air itu, maka biarkanlah kami memiliki air tersebut. Kami tidak akan menyerahkannya kepada kalian, dan kami pun tidak akan membiarkan kalian memiliki. Pembicaraan menjadi sengit. Seorang memukul yang lain, pukulan dibalas, perkelahian pun pecah, dan ketika mereka berkelahi, mereka melontarkan caci maki terhadap asal-usul masing-masing. Para pekerja Kolya berkata, bawalah anak-anak kalian dan kembalilah ke tempat asal kalian. Bagaimana kami dapat dicelakakan oleh gajah-gajah, kuda-kuda, perisai-perisai, dan senjata-senjata dari orang-orang yang seperti anjing dan serigala hidup sebagai suami istri dengan saudara-saudara perempuan mereka? Para pekerja Sakya menjawab, kalian penderita kusta, bawalah anak-anak kalian dan kembalilah ke tempat asal kalian. Bagaimana kami dapat dicelakakan oleh gajah-gajah, kuda-kuda, perisai-perisai, dan senjata-senjata dari orang-orang buangan melarat yang hidup di atas pohon seperti binatang? Kedua kelompok itu masing-masing pulang dan melaporkan pertikaian itu kepada para menteri yang bertugas, yang selanjutnya melaporkan kepada rajanya. Orang-orang Sakya mempersiapkan diri untuk bertempur sambil berkata, kami akan memperlihatkan kekuatan dan kemampuan dari orang-orang yang telah hidup sebagai suami istri dengan saudara-saudara perempuan mereka. Orang-orang Kolya mempersiapkan diri untuk bertempur sambil berkata, kami akan memperlihatkan kekuatan dan kemampuan dari orang-orang yang tinggal di atas pohon. Ketika Sang Bhagawa memandang ke dunia pada dini hari, beliau melihat sanak saudaranya dan berpikir, jika aku tidak pergi, mereka akan saling memusnahkan. Adalah kewajibanku untuk mengunjungi mereka. Beliau terbang melewati langit menuju ke tempat sanak saudaranya berkumpul dan duduk bersila melayang di atas sungai Rohini. Ketika melihat beliau, mereka membuang senjata dan bersujud kepada beliau. Lalu Sang Bhagawa berkata, apa yang dipertengkarkan Raja yang Agung? Kami tidak mengetahui apa-apa, Bante. Lalu siapa yang mengetahui? Panglima angkatan bersenjata yang mengetahui. Ketika ditanya, Panglima mengungkapkan bahwa Raja Muda mungkin mengetahuinya.
Maka Sang Bagawa bertanya kepada mereka satu persatu, dan tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui penyebab pertikaian sampai para buruh ditanyai. Mereka menjawab, kami bertikai mengenai air. Lalu Sang Bagawa berkata kepada raja, berapakah nilai air raja yang agung? Sangat kecil, Bante. Berapakah nilai seorang serdadu? Seorang serdadu, Bante, adalah tak ternilai harganya. Lalu Sang Bagawa berkata, tidaklah benar bahwa demi sedikit air kalian harus membunuh para serdadu yang tak ternilai harganya. Mereka semua terdiam. Para raja yang agung, mengapa kalian bertindak demikian? Jika aku tak berada di sini hari ini, kalian akan menyebabkan sebuah sungai darah mengalir. Tindakan kalian tidak berfaedah. Kalian hidup dalam kebencian, menyerahkan diri kepada 5 jenis kebencian. Aku hidup dengan penuh cinta kasih. Kalian menderita karena nafsu. Aku hidup bebas dari penderitaan. Kalian hidup dengan mengejar 5 jenis kesenangan indria. Aku hidup dengan kepuasan hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.